Beyond Time, bab 25-26. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Suking, matanya semakin membelalak. Sebelumnya, ia hanya bermimpi bisa masuk ke tenda itu untuk mendengarkan pelajaran dari guru besar Bai. Berusaha menyembunyikan kegembiraannya, ia menyatukan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Terima kasih banyak, guru besar." Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Baru setelah beberapa saat berlalu, dia bangkit dari busurnya dan pergi. Kali ini, dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat apakah Grandmaster Bai sedang memperhatikannya. Namun, dia mendengar Grandmaster itu dengan lantang mengkritik kedua muridnya. Ia berdebar-debar kegirangan saat bergegas kembali ke kediaman. Ketika ia menyampaikan kabar itu kepada Sersan Thunder, lelaki tua itu sangat gembira. Dan melihat Suking begitu bahagia membuatnya tersenyum lebih lebar lagi. Sersan tua itu merasakan emosi yang bergejolak di hatinya saat memikirkan bagaimana Suking sering mengunjungi wilayah terlarang akhir-akhir ini. Meskipun Suking tidak pernah mengatakan alasannya, Sersan Thunder tahu bahwa setidaknya satu alasannya adalah untuk mencari bunga umur panjang. Bocah itu setia dan loyal, dan benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Di dunia yang dingin dan suram tempat mereka tinggal, itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Namun, setiap kali Sersan Thunder melihat Suking kembali kelelahan dan lusuh begitu sering, dia merasa tidak enak. Dengan demikian, kegembiraan Suking membuatnya dipenuhi sukacita. Ia menuju dapur dan memasak hidangan mewah untuk makan malam, sambil berulang kali menasihati Suking untuk menghormati gurunya, bersikap sopan, dan mendengarkan ceramah dengan saksama. Tentu saja, Suking menanggapi semua nasihat itu dengan sangat serius. Setelah makan malam, Suking pergi ke kamarnya, masih merasa bersemangat. Karena terus memikirkan tentang masuk ke tenda itu keesokan harinya, dia tidak bisa tidur. Saat ia mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin salah, dan berharap hal-hal yang mungkin benar, ia teringat kembali pada masa-masa di daerah kumuh, ketika ia dan beberapa anak lainnya bertemu dengan salah satu guru mereka yang berpendidikan untuk pertama kalinya. Akhirnya, dia membuka karung andalannya, mengeluarkan karung kosong yang masih baru, dan memasukkan sekitar setengah dari koin spiritualnya ke dalamnya, serta sejumlah besar bolus putih. Suking tahu bahwa pengetahuan itu tak ternilai harganya, dan bahkan jika dia memberikan semua tabungannya kepada guru besar Bai, itu tidak akan berarti banyak. Tetapi dia harus memikirkan Sersan Thunder, jadi dia menyimpan sebagian. Dengan itu, dia merasa sedikit lebih tenang. Sambil menutup mata, dia memulai latihan pernapasan dan rutinitas kultivasinya. Malam itu berlalu sangat lambat bagi Suking. Saat matahari terbit, dia mengenakan pakaian baru, mencuci tangannya, dan berjalan keluar. Dia hendak melangkah keluar gerbang ketika Sersan Thunder memanggilnya untuk menunggu. Sersan tua itu belakangan ini terbiasa tidur larut, tetapi hari ini bangun pagi-pagi sekali. Sersan itu kembali menjelaskan secara rinci dengan banyak pengingat tentang bagaimana menjadi siswa yang baik. Suking tidak keberatan, dia hanya mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Akhirnya, Sersan Guntur merapikan pakaian Suking, lalu memberinya sebuah karung. "Kau tidak bisa masuk ke tenda itu dengan tangan kosong." "Aku memang tidak mau," kata Suking pelan, menolak untuk dipecat. Sersan Thunder menatapnya sekilas, tetapi dapat melihat tekad di matanya, lalu menarik karung itu. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan keluar dengan sebotol minuman keras. "Saya kebetulan tahu Grandmaster Bai suka minum. Ambilkan ini untuknya." Kali ini, Suking tidak menolak. Sambil mengambil minuman alkohol itu, dia meninggalkan halaman, berjalan sebentar, lalu menoleh ke belakang dan melambaikan tangan kepada Sersan Thunder. Kemudian dia bergegas menuju tenda guru besar Bai. Melihat Suking pergi, Sersan Thunder tersenyum. "Anak itu bahkan lebih bahagia daripada saat aku membawanya memanen daun semanggi 7 helai." Dengan perasaan senang sekaligus gugup, Suking berjalan menuju tenda yang telah sering ia lewati selama sebulan terakhir. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengetuk pintu utama tenda. "Masuklah," kata guru besar Bai. Suking menunduk melihat pakaiannya, dengan cepat merapikan lipatan jubahnya dan menghilangkan beberapa kerutan, lalu membuka penutupnya. Di dalam tenda terdapat para penjaga, ditambah guru besar Bai dan kedua muridnya. Saat Suking menatap mereka, mereka pun balas menatapnya. Grandmaster Bai memiliki ekspresi wajah yang tenang, tetapi kedua muridnya tidak. Pemuda bernama Chen Fei Yuan tampak sedikit kesal, sementara gadis bernama Ting Yu tampak penasaran. Suking menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada guru besar Bai, lalu mengeluarkan karung yang telah disiapkannya bersama dengan minuman keras.
Seperti yang telah dipelajarinya di kelas di daerah kumuh, ia membungkuk di pinggang dan menawarkannya dengan kedua tangan. Meskipun dia dalam posisi membungkuk, dia melihat sedikit kehangatan di mata Grandmaster Bai. Grandmaster Bai tidak menyentuh karung itu, tetapi dia menerima minuman beralkohol tersebut. Dia bahkan membuka kendi dan menyesapnya dengan cara yang formal, seolah-olah itu adalah semacam upacara. Lalu dia meletakkan kendi itu dan berkata, "Mari kita mulai." Seperti biasa, dia memulai dengan beberapa pengujian. Kali ini, Ting Yu dan Chen Fei Yuan tampak setara dengan Su Qing. Mereka telah mengerjakan tugas mereka, dan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian mereka menatap Su Qing. Ia tetap memusatkan perhatiannya pada Grandmaster Bai saat beliau menjawab semua pertanyaan. Setelah itu, Grandmaster Bai mengangguk dan memulai ceramahnya. Su Qing mendengarkan dengan penuh perhatian. Kesempatan untuk mendengarkan ceramah guru besar Bai dari dalam tenda sangat berharga baginya, jadi dia tidak membiarkan dirinya terganggu sedikit pun. Chen Fei Yuan dan Ting Yu melakukan hal yang sama, yang membuat guru besar Bai tersenyum dalam hatinya. Sekitar selusin hari berlalu, Su Qing sudah terbiasa mendengarkan kuliah, dan sekarang setelah ia resmi menjadi bagian dari kelas, ia tidak menganggapnya kurang serius. Akibatnya, basis pengetahuannya pun bertambah. Namun, hanya butuh beberapa hari bagi Chen Fei Yuan untuk kembali ke kebiasaan lamanya. Sebaliknya, Ting Yu mampu mengimbangi Su Qing, dan memperhatikan pelajaran di kelas dengan saksama. Setelah kuliah selesai, dia bahkan sedikit mengobrol dengannya. Sebagian besar pertanyaannya tentang kehidupan di base camp, dan meskipun Su Qing enggan menjelaskan secara detail, dia memberikan penjelasan sederhana. Adapun Chen Fei Yuan, dia tampaknya masih menyimpan dendam terhadap Su Qing, dan hampir tidak berbicara lebih dari beberapa kata kepadanya. Su Qing tidak peduli, dia memang tidak pernah pandai berinteraksi sosial, dan selalu berusaha untuk segera meninggalkan tenda setelah kuliah. Kemudian dia akan pergi ke wilayah terlarang. Namun, sekarang dia memiliki tujuan baru di sana, menemukan tanaman dan vegetasi yang telah dipelajarinya. Sebelum ia mulai menghadiri kuliah, semua tumbuhan di wilayah terlarang tampak sama. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kini Su Qing sering menemukan tanaman yang sudah dikenalnya, dan melihatnya secara langsung menambah kedalaman pengetahuannya. Namun, seiring waktu berlalu, ia menyadari bahwa sebagian besar tanaman di wilayah terlarang adalah jenis yin yang tidak sehat dan beracun. Tanaman yang vital dan berenergi sangat langka. Akibatnya, penelitian pribadinya tentang tanaman mulai berfokus pada racun. Setelah memanen banyak tanaman semacam itu, ia mulai menyimpannya di sebuah gubuk kecil di ngarai yang sama tempat pasukan Thunderbolt memanen semanggi berdaun 7. Tempat itu menjadi laboratorium pribadinya, tempat ia fokus mempelajari racun. Mengingat ia secara alami mampu menguraikan racun di dalam tubuhnya sendiri, hal itu memberinya kepercayaan diri yang lebih besar dalam bekerja dengan tanaman berbahaya. Setelah melakukan banyak percobaan dengan berbagai kombinasi, ia akhirnya menciptakan serum racun yang benar-benar baru dan unik. Ramuan itu dibuat dengan menggabungkan 8 jenis tumbuhan beracun ditambah bisa ular berbisa. Ramuan itu memiliki sifat korosif yang sangat kuat, sehingga setelah beberapa pengujian dan penyempurnaan, Su Qing menemukan bahwa ramuan itu dapat melarutkan seluruh mayat binatang mutan hanya dalam 5 tarikan napas. Ramuan itu hanya efektif pada mayat. Ketika digunakan pada makhluk hidup, khasiatnya tidak sebaik itu. Terlepas dari itu, serum racun ini adalah ramuan obat pertama yang diciptakan Su Qing sendiri, dan dia sangat senang dengan hasilnya. Setelah mengeringkannya di bawah sinar matahari hingga menjadi bubuk, dia memutuskan untuk memberinya nama bubuk penghancur mayat. Tanaman vital yang langka, tetapi ia menemukan beberapa, dan dengan demikian dapat bereksperimen dengan menggabungkan kutub yin dan yang. Hasilnya, ia menciptakan cairan obat menggunakan semanggi berdaun 7 untuk menekan mutagen. Dia menunjukkannya kepada Grandmaster Bai dan bertanya apakah itu bisa membantu Sersan Thunder mengatasi kondisinya. Grandmaster Bai mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain bunga panjang umur yang akan bermanfaat bagi Sersan itu. Bahkan obat yang sudah ia minum pun perlahan akan kehilangan khasiatnya. Dia benar sekali soal itu. Sersan Thunder selalu minum obatnya, namun dia terus semakin lemah. Su Qing hanya bisa menyaksikan hal itu terjadi. Pada suatu hari, mereka berdua sedang makan malam ketika Sersan Thunder sepertinya hendak mengatakan sesuatu, lalu ragu sejenak. Akhirnya dia memberitahu Su Qing bahwa, demi kesehatan, dia perlu meninggalkan markas para pemulung. Bahkan, dia sudah bersiap untuk membeli izin tinggal di kota terdekat. Nak, ibu tahu jalanmu akan membawamu jauh dari perkemahan kecil ini. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Ibu tidak ingin kamu tetap bersama ibu sampai aku tua. Su Qing berhenti makan dan menunduk lama. Kemudian dia berkata pelan, apakah kamu akan kembali? Tentu saja, aku pasti akan kembali berkunjung. Sambil tersenyum, Sersan Thunder mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambut Su Qing.
Dalam hati, ia menghela napas. Sebenarnya, ia tidak ingin Suking menghadapi bahaya wilayah terlarang demi dirinya. Insting Suking adalah menghindari tangan Sersan Thunder. Tapi dia tidak melakukannya. Dan kemudian, Sersan itu mengacak-acak rambutnya dan tersenyum lagi. Lagi pula, kau bisa datang mengunjungiku kapanpun kau mau. Suking mengangguk. Malam itu, selama rutinitas kultivasi Suking, dia sering melihat ke arah kamar Sersan Thunder. Dia merasa murung, tetapi menyembunyikannya. Setiap hari, dia pergi ke tempat guru besar Bai untuk mengikuti ceramah, lalu menghabiskan waktu sebanyak mungkin di wilayah terlarang, mencari bunga umur panjang. Sayangnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Grandmaster Bai, bunga-bunga seperti itu bisa ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak pernah dicari dan ditemukan. Di sebelah timur South Phoenix, musim panas sudah tiba. Curah hujan meningkat, dan suhu naik. Hari sudah menjelang siang dan kelas telah usai. Saat Suking berjalan keluar dari tenda guru besar Bai, dia mendongak ke langit biru yang dalam, menyipitkan mata ke arah matahari, dan bergumam, ini bulan kelima. Sulit dipercaya, tetapi dia sudah berada di markas pemulung selama 2 bulan. Ketika dia mengingat kembali hujan darah dan reruntuhan kota, dan semua yang telah dia alami di sana, rasanya sudah lama sekali. Namun, kenangan itu masih jelas di benaknya. Dia sangat berbeda dibandingkan 2 bulan lalu di daerah kumuh. Basis kultivasinya terus tumbuh semakin kuat, pengetahuannya tentang tumbuhan dan vegetasi meningkat, dan secara keseluruhan, Suking merasa seperti sedang tumbuh dewasa. Berkat makanan luar biasa dari Sersan Thunder, yang banyak mengandung daging, tubuhnya yang sebelumnya kurus mulai berisi. Dan berkat latihannya dalam mantra laut dan gunung, darah maskulinnya mengalir lebih deras dari sebelumnya. Tanpa usaha apapun, ia memancarkan aura kuat yang akan terasa menembus siapapun yang berada di dekatnya. Mungkin berkat latihannya dalam melakukan serangan pedang yang ia saksikan di kompleks kuil, matanya tampak bersinar lebih terang daripada orang biasa. Dan efek itu tampaknya semakin meningkat saat ia berlatih serangan pedang tersebut. Pada saat yang sama, kehadirannya di kelas, dan pengetahuan yang ia peroleh, membuatnya tampak seperti seorang akademisi. Karena semua itu, Suking jadi terbiasa mencuci tangannya. Dan meskipun wajahnya masih belum bersih dari kotoran, kotoran itu tidak bisa menutupi ketampanannya. Akibatnya, para wanita penghibur di tenda-tenda berbulu sering meliriknya dan memanggilnya. Dia mengabaikan mereka. Selama berhari-hari, suasana hatinya tetap murung. Pertama, dia belum menemukan satu pun bunga umur panjang. Lebih buruk lagi, Sersan Thunder terlihat semakin tua dan lemah. Akhirnya, Suking berhenti pergi ke wilayah terlarang sesering dulu. Setelah mendengarkan ceramah guru besar Bai, dia akan pulang untuk berlatih kultivasi. Kemampuannya merasakan kehadiran Sersan Thunder di ruangan sebelah membantunya menstabilkan suasana hatinya. Ia semakin menghargai makan malam akhir-akhir ini. Pada suatu malam yang tak berbeda dari malam-malam lainnya, ia mengabaikan para pemulung di sekitarnya saat menuju ke toko umum setelah kelas usai. Gadis yang dikenalnya di sana sedang sibuk bekerja, tetapi ketika melihatnya, dia segera berlari ke belakang meja kasir dan keluar dengan sebotol minuman keras. Dia menyerahkannya kepadanya. Dia sudah lama terbiasa dengan kedatangannya pada jam segini untuk membeli minuman keras. Terima kasih, katanya pelan. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik bekas luka di wajah gadis itu. Meskipun terlihat mengerikan, gadis itu pada umumnya optimis. Sambil tersenyum, dia berbincang ringan selama beberapa menit sampai seorang pelanggan berteriak memanggilnya untuk membantunya. Suking mengangkat kendi itu dan berbalik untuk pergi. Ketika gadis itu melihat itu, dia dengan cepat mengatakan beberapa hal kepada pelanggannya, lalu berlari ke pintu. Kakak Enak, panggilnya. Suking berhenti berjalan dan menoleh ke belakang sambil bergegas menghampirinya. Saat mendekat, dia mengulurkan tangannya, dan dia melihat bahwa di telapak tangannya ada sepotong permen. Aku tahu kamu sedang sedih akhir-akhir ini, katanya. Setiap kali aku sedih, ibuku selalu memberiku permen. Aku hanya perlu memakannya, dan aku akan merasa lebih baik. Ini permen terakhirku dan aku ingin kamu memakannya. Dia tampak khawatir dia akan menolak, jadi dia mendorong permen itu ke tangannya dan berlari kembali ke toko. Di pintu, dia berhenti, menoleh ke belakang, dan berkata, semoga cepat sembuh, kakak Enak. Dia berdiri di sana dengan canggung sejenak saat wanita itu masuk kembali ke dalam, lalu menatap permen itu. Beberapa saat berlalu, dan dia dengan hati-hati menyimpan permen itu. Dalam perjalanan pulang, suasana di perkemahan terdengar lebih ramai dari biasanya, dan saat itulah dia melihat dua kafilah masuk satu demi satu. Kafilah terdepan memiliki kereta-kereta mewah dan kuda-kuda yang kuat dan berotot, melampaui kualitas kafilah-kafilah yang pernah dilihat Suking hingga saat ini. Di antara anggota kafilah tersebut terdapat sejumlah penjaga, ditambah 4 atau 5 pria parubaya yang memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat.
Namun, mereka bukanlah orang-orang terpenting dalam kafilah tersebut. Saat gerobak-gerobak itu lewat, sekelompok pemuda dan pemudi muncul. Kebanyakan tampak berusia 16 atau 17 tahun, dan mereka berjalan dengan angkuh mengenakan pakaian mewah. Semuanya berkulit putih, dengan para pemuda tampan dan berwibawa, sedangkan para wanita muda anggun dan cantik. Orang-orang ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Mengabaikan kekumuhan dan kekacauan di perkemahan, mereka mendirikan tenda-tenda mereka di luar. Sikap arogan mereka terlihat jelas oleh semua orang. Setiap anggota kelompok memiliki pengiring, sehingga kelompok yang hanya terdiri dari sekitar 15 anak muda itu diikuti oleh sekitar 100 orang. Di belakang mereka ada kafilah kedua, dan meskipun terlihat bagus, jelas tidak semegah yang pertama. Karena status tinggi kelompok pemuda dan pemudi itu, kafilah kedua tidak berani menyalip mereka. Dan dengan demikian, anggota kafilah kedua berpisah setelah memasuki perkemahan, dan menjaga agar tidak terlalu mencolok. Suking hanya melirik mereka saat berjalan melewatinya. Kafilah-kafilah datang setiap beberapa hari, baik untuk menjual barang atau mendirikan kemah sebelum memasuki wilayah terlarang. Berbagai macam orang dapat terlihat dalam kelompok-kelompok tersebut. Begitulah kehidupan di perkemahan utama, dan Suking sudah menerimanya sebagai hal yang biasa. Sesampainya di rumah, Suking melihat Sersan Thunder sedang melakukan peregangan di halaman. Sinar matahari yang menyinari membuat lelaki tua itu tampak lebih seperti berada di senja kehidupannya. Suasana hati Suking kembali muram. Melihat kendi di tangan Suking, Sersan Thunder tersenyum dan berkata, "Kau membeli minuman keras lagi. Bagus sekali, kau bereskan dapur. Aku akan berjalan-jalan mencari makanan untuk makan malam." Dengan tangan terlipat di belakang punggung, dia berjalan santai keluar dari halaman. Inilah kesepakatan mereka. Sersan Thunder harus menjadi orang yang membeli makanan. Tentu saja, Suking menuntut untuk membayar sedikit lebih banyak uang sewa untuk menutupi biaya tersebut. Sersan Thunder kembali sedikit lebih awal dari biasanya. Suking baru saja selesai menyiapkan dapur ketika lelaki tua itu masuk dengan sekantong daging. Sambil menyeringai pada Suking, dia mulai menyiapkan makan malam. Seperti biasa, Suking hanya duduk di samping dan mengamati, berharap bisa belajar sesuatu. Saat dia mengamati, ada sesuatu yang terasa janggal. Biasanya, mereka makan malam jauh lebih larut dari ini. Menyadari hal itu, hati Suking semakin sedih. Namun, dia hanya memperhatikan Sersan Thunder bekerja. Dia berpikir untuk menanyakan detailnya, tetapi akhirnya memilih untuk diam. Seperti biasa, Sersan Thunder memasak dan berbicara pada saat yang bersamaan. Suasananya terasa seperti obrolan biasa saat menyiapkan makan malam keluarga. Bahkan sebelum matahari terbenam, makanan sudah siap. Sambil meletakkannya di atas meja, Sersan Thunder menatap Suking yang murung dan mengacak-acak rambutnya. "Nak, aku sudah membeli izin tinggalku untuk Lokhim Pines. Nanti malam, aku akan berkemas. Aku akan berangkat pagi-pagi sekali." Dia meneguk minuman beralkohol yang dibeli Suking. Suking merasa bingung harus berbuat apa. Akhirnya, dia berkata pelan, "Aku tidak menyangka kau akan pergi secepat ini." Sersan Thunder terkekeh. "Sebenarnya aku sudah membelinya beberapa waktu lalu. Aku hanya tidak memberitahumu. Jangan terlalu sedih, ya. Di dunia ini, tidak ada pesta yang berlangsung selamanya." Dia meneguk minumannya lagi. "Ayo, makanlah." Sersan Thunder tampak lebih tua dari sebelumnya. Hampir seperti seorang kakek tua. Suking diam-diam mengambil sumpitnya dan mulai makan. Meskipun makanan itu mungkin enak, bagi Suking, rasanya hambar. Sersan Thunder melihat ini dan menghela napas. Namun, dia tetap tersenyum dan mulai membicarakan gosip terbaru di kamp. Setelah beberapa saat seperti sebatang dupa terbakar, Suking tiba-tiba berkata, "Tidak bisakah kau menunggu sampai Crucifix dan Graceful Raptor kembali? Sebentar lagi mereka akan kembali." "Tidak, saat mereka kembali nanti, mereka akan bertingkah persis seperti kamu. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Lagi pula, mereka juga bisa datang mengunjungi saya kapanpun mereka mau." Sersan Thunder mengeluarkan pipanya, mengisinya dengan tembakau, lalu mulai merokok. Asapnya menyebar, perlahan membuat ruangan menjadi berkabut. Setelah selesai makan, Sersan Thunder pergi untuk mengemas barang-barangnya. Suking tetap tinggal, duduk di meja, memandang makanan. Dia tidak merasa lapar. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencuci piring dan membersihkan dapur. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Sersan. "Apakah kamu benar-benar harus pergi?" tanyanya. "Kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku akan tinggal di kota sekarang. Kamu seharusnya senang untukku." Sersan Thunder tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Suking untuk membantunya melipat pakaian. Suking terlebih dahulu mencuci tangannya, kemudian mulai membantu. Dengan bantuannya, Sersan Thunder menyelesaikan pengepakan dengan lebih cepat. Ia tidak membawa banyak barang. Selain pakaiannya, ia menyerahkan semuanya kepada Suking.
Rumah itu milikmu, katanya. Aku akan membayar sewa, kata Suking dengan nada sangat serius. Sersan Thunder tersenyum dan tidak melanjutkan topik itu. Sebaliknya, dia menarik Suking ke meja di samping, dan mereka duduk. Di sana, Sersan Thunder memberitahu Suking lebih banyak tentang para pemulung di kamp tersebut. Dan satu poin penting yang dia tekankan adalah latar belakang pemilik kamp. Pemilik kamp itu bukan orang sembarangan. Dia berasal dari Sekte Prajurit Vajra Emas, kelompok paling kuat di wilayah ini. Mereka memiliki puluhan kota dan markas, dan patriark mereka adalah ahli pendirian fondasi. Kedepannya, berhati-hatilah di sekitar pemilik kamp. Saat mereka sampai pada titik ini dalam diskusi mereka, hari sudah semakin larut. Suking dapat melihat bahwa Sersan Thunder tampak lelah, jadi dia bangkit dan pergi. Sersan Thunder memperhatikannya pergi dan menghela napas. Itu adalah malam pertama dalam waktu yang sangat lama Suking tidak berlatih kultivasi. Dia duduk menatap keluar jendela ke malam hari, sampai cakrawala menjadi terang dan matahari terbit. Itu cepat sekali, diliputi rasa melankolis, ia memilih untuk tidak keluar ke halaman seperti biasanya. Sebaliknya, ia menunggu hingga mendengar suara Sersan Thunder membuka gerbang utama. Baru setelah itu ia meninggalkan kamarnya. Saat matahari pagi mengirimkan sinar fajar ke daratan, keduanya berdiri di halaman saling memandang. Sersan Thunder tersenyum. Aku pergi, nak. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, kamu harus segera masuk kelas. Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu. Sersan Thunder sepertinya menyadari bahwa dia tidak akan mampu membujuk Suking, jadi dia mengangguk. Maka, mereka berdua berjalan melewati perkemahan sementara sebagian besar pemulung lainnya masih tidur. Ketika mereka mendekati tenda Guru Besar Bai, Suking berlari ke sana. Guru Besar Bai tidak ada di sana, begitu pula Chen Fei Yuan. Hanya Ting Yu yang hadir, sedang mempelajari kitab pengobatan. Apakah Anda keberatan membantu saya meminta izin cuti? Katanya, sambil berjabat tangan dan membungkuk, ia berbalik dan bergegas pergi. Ting Yu tampak sangat terkejut, dan bahkan berjalan keluar dari tenda. Saat itulah dia melihat Suking dan Sersan Thunder berjalan menjauh ke kejauhan. Cahaya pagi memancarkan bayangan mereka di depan saat mereka berjalan, semakin jauh dan semakin jauh. Suking membawa tas Sersan Thunder di punggungnya. Dia tidak mengatakan apapun. Sersan Thunder memiliki perasaan campur aduk. Melihat pemuda keras kepala yang membawa barang-barangnya, dia mencoba membicarakan beberapa gosip di kamp. Tetapi setelah hanya beberapa kalimat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Mereka berdua mendaki gunung tempat mereka pernah beristirahat dan memandang ke bawah ke arah perkemahan. Saat itu, Sersan Thunder memimpin jalan, dan Suking mengikutinya. Yang pertama tampak setajam pedang, yang kedua tampak seperti serigala penyendiri. Kali ini, Suking memimpin, dan Sersan Thunder mengikuti di belakang. Kali ini, yang pertama tampak seperti puncak gunung, yang kedua bergoyang seperti senja yang tiba-tiba datang. Suking mengulurkan tangan untuk menstabilkan Sersan Thunder. Kemudian dia mengangkatnya ke punggungnya, persis seperti di wilayah terlarang. Sersan Thunder bisa melihat sisi wajah Suking, dan itu membuatnya mendesah. Kau harus tetap waspada terhadap para pemulung lainnya, katanya pelan. Aku tahu kau menjadi sangat kuat akhir-akhir ini, tapi itu bukan berarti kau bisa meremehkan mereka. Para pemulung, ya, mereka adalah penjahat. Mereka akan mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang adil atau tidak adil. Jangan lupa memberi makan anjing setiap malam. Kamu bisa mempercayai mereka lebih dari siapapun di perkemahan. Ingatlah untuk makan dengan baik, dan jangan makan makanan dingin. Hangatkan dulu, kamu masih dalam masa pertumbuhan, jadi jangan malas dalam hal itu. Jika kamu melakukannya, kamu akan menyesalinya saat sudah tua. Oh, ya, ingatlah untuk tidur di tempat tidur. Dan gunakan spray. Jangan takut kotor, cuci saja jika perlu, dan jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Satu hal lagi. Semua yang dikatakan Sersan Thunder dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam. Suking mengangguk sambil menggendong lelaki tua itu. Dan dia mengingat semuanya. Sersan Thunder terus berbicara dan berbicara. Tetapi dia sudah tua dan lemah, dan akhirnya tertidur. Ketika Suking mendengar dengkuran itu, dia memastikan untuk menjaga langkah kakinya tetap senyap. Pada saat yang sama, dia mencoba memilih jalur terbaik untuk diikuti, agar perjalanan lancar. Dan demikianlah, Suking membawa Sersan Thunder melewati hutan belantara, menghindari medan yang sulit, hingga malam tiba. Saat cahaya yang memudar memperpanjang bayangan mereka, Suking melihat sebuah kota di kejauhan. Saat itu, Sersan Thunder terbangun dan memperhatikan kota tersebut. Dia menghela napas. Kita sudah sampai. Ya, kata Suking, hatinya terasa berat. Atas permintaan Sersan Thunder, dia menurunkan lelaki tua itu dengan hati-hati. Sersan Thunder mengambil tasnya dari tangan Suking.
Dia menatap gerbang kota, lalu kembali menatap Suking. Keheningan sesaat berlalu. Sersan Thunder tersenyum. Sambil mengulurkan tangan, dia mengacak-acak rambut Suking. Saatnya pulang, nak. Kalau kau merindukanku, datanglah berkunjung. Aku akan berada di No. 3 Clearwater Road di selatan kota. Sambil mengangkat barang bawaannya, ia berjalan menuju gerbang kota. Suking merasa ingin mengatakan 1000 hal, tetapi tidak yakin bagaimana mengatakannya. Jadi dia hanya berdiri di sana tanpa berkata-kata. Tepat sebelum memasuki gerbang kota, Sersan Thunder berhenti dan menoleh ke belakang. Sambil menatap Suking dengan penuh arti, ia melambaikan tangan. Kemudian para penjaga buru-buru membawanya masuk, dan ia pun menghilang dari pandangan. Suking berdiri di sana tampak kesepian untuk waktu yang lama. Gerbang kota tertutup untuk malam hari, dan hatinya terasa benar-benar hampa. Jaga dirimu baik-baik, gumamnya. Kemudian dia berbalik, merasa pahit dan kesepian. Malam tiba, menyelimutinya dalam kegelapan. Sendirian, ia berjalan melintasi ladang, melewati medan yang kasar, dan mendaki gunung. Semakin jauh, dan semakin jauh.